Seorang penggali kubur mengaku mendapatkan temuan saat membongkar makam korban kasus Subang. Temuannya saat membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu bukanlah plastik kuning. Plastik kuning atau kresek kuning ini memang tengah ramai diperbincangkan publik di tengah penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Plastik kuning terlihat ikut dikubur bersama jasad korban kasus Subang. Namun hingga kini tak diketahui isinya apa. Seorang penggali kubur, Charman mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning saat pemakaman korban pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Kalau penguburan pertama saya tidak melihat kresek kuning karena jauh dari lokasi penggalian, kata Charman tribunnewsbogor.com mengutip dari YouTube Heri Susanto. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Charman bertugas menggali hingga memasang kain. Sesudah memasang padung langsung kain langsung saya nyamperin liang lahat langsung kubur, jelasnya. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Saya fokusnya menguburkan saja, katanya. Selain itu, Charman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Otopsi kedua pada korban kasus Subang ini dilakukan pada Sabtu, 2 Oktober 2021. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik, sekaligus Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti. Saat pembongkaran pun Charman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Tidak melihat, katanya. Namun begitu penggali kubur mengaku mendapat temuan di dalam makam Tuti Suhartini. Hanya kain bekas, katanya. Bahkan ketika pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa menahan muntah. Bu Tuti waktu penggalian otopsi, kondisi saya lemah langsung saya angkat Ibu Tuti itu saya muntah-muntah, kondisi saya lagi lemah, kata Charman. Perlu diingatkan kembali, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu menjadi korban pembunuhan pada 18 Agustus 2021. Jasad ibu dan anak ini ditemukan dalam bagasi mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi rumah, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. 2 tahun berselang, Muhammad Ramdhanu alias Danu mendadak membuat pengakuan hingga dirinya ditetapkan tersangka. Berharap bisa menjadi justice kolaborator, Danu memberi kesaksian soal tindakan 4 orang lain dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef Hidayah, suami Tuti, Mimin, istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, Abi Aulia, anak Mimin. Dalam kesaksiannya, Danu mengatakan Yosef sangat memiliki peran dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Danu juga mengaku melihat Arigi, Abi dan Mimin di rumah Tuti pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Saat prarekonstruksi yang diperagakan sesuai kesaksian Danu, tampak Yosef, Arigi, Abi dan Danu menggotong jasad Tuti Suhartini dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard. Sementara Amalia Mustika Ratu, jasadnya digotong seorang diri oleh Yosef. Kini Yosef, Mimin, Arigi dan Abi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Walau begitu, keempatnya menyanggah semua kesaksian Danu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.